Semuanya, jadi saya akan menjelaskan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara atau ke akun permanen. Jadi jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti penjualan, pembelian, pendapatan, beban, dan prive. Sumber datanya kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja, kolom neraca disesuaikan, tetapi untuk mempermudah bisa menggunakan kolom laba atau rugi dan kolom neraca. Kapan sih itu dibuat? Saat dibuat setiap akhir periode secara otomatis setelah menyusun laporan keuangan. Langkah untuk menyusun jurnal penutup pada perusahaan dagang adalah 1. Menutup sisi kredit pada kolom laba rugi. Caranya kita pindahkan dari debit ke kredit. Lalu yang kedua, menutup sisi debit pada kolom laba rugi. Caranya kita menutup di sisi debit, kita dikreditkan. Yang ketiga, menutup laba atau rugi oleh perusahaan. Karena ada dua kemungkinan, cara juga berbeda. Bila perusahaan mengalami laba, kita ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Kalau rugi, modal di debit, ikhtisar atau laba rugi di kredit. Yang keempat, menutup akun prive dengan akun tandingan modal. Caranya modal di debit, prive di kredit. Ada contoh jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup dengan studi kasus Sembako Raya Indah. Itu adalah kertas kerjanya. Kita buat kolom. Jadi kita membuat dalam jumlah 5 kolom, lalu kita memberi ref. Toko Sembako Raya Indah, jurnal penutup. Yang pertama, menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen pendapatan dengan cara di laba rugi di debit seluruh akunnya pada di debit dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kita masukkan contohnya tanggal 31 tanggal 1 penjualan 10.100.000, retur pembelian 300.000, potongan pembelian 30.000 di debit. Kita jumlahkan, kita taruh di sisi kredit sebesar 10.430.000. Itu adalah cara untuk menutup pendapatan. Dengan seperti itu kita akan tahu bahwa pendapatan pada perusahaan dagang itu adalah penjualan, retur pembelian, dan potongan pembelian. Kedua, menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan komponen beban dengan cara ikhtisar laba rugi di debit seluruh akun yang di sisi debit pada kolom laba rugi di kredit. Retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan lain-lain. Pokoknya kita tulis ikhtisar laba ruginya itu ada 8.800.000. Itu menutup modal ya. Retur penjualan sampai beban asuransi itu kita taruh di kredit. Lalu yang ketiga, menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal apabila laba ruginya di debit, modal di kredit. Apabila rugi, modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Tulis sama seperti yang lain-lain. Yang keempat, menutup akun prive atau akun tandingan modal. Modal di debit, prive di kredit. Seperti di atas, kita jumlahkan, lalu kita jumlahkan sama dengan 20.160.000 debit dan kreditnya balance ya. Lalu langkah selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penutup dengan cara neraca saldo disesuaikan dan jurnal penutup. Sandingkan neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penutup. Jadi kita membuat kolom jurnal penutup. Kita tinggal masukkan saja yang sudah kita buat tadi di jurnal penutup. Sampai keliru ya untuk menaruh isi-isinya. Penutupan yang di atas nggak ada, jadi kita tulis saja neraca saldo yang di ataskan. Yang sebelumnya di debit tetap di debit, di kredit tetap di kredit. Selanjutnya modal nona raya. Tinggal pindahkan ya. Setelah kita urutkan bentuknya seperti ini dari 111 sampai 311. Kedua adalah kelompok harta tetap. 211 212 utang lancar, 211 utang panjang, 311 dan kelompok modal. Jadi kita buat urut sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Bentuk akhir neraca saldo setelah penutup.